Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Ngobrol Yuk. Benar sekali. Benar sekali. Kali ini kita mau ke kondangan dulu sambil dalam perjalanan kita ngobrol-ngobrol yuk. Oke. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Ngobrol-ngobrol yuk. Memang perjalanannya agak jauh sih, sejaman lah guys. Jadi Iya. sambil kita dalam perjalanan kita mari ngobrol-ngobrol. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol tentang kasta tertinggi di mata mertua, yaitu Masuk CPN. bukan PNS. masuk PNS. Kalau cuma masuk ya, PNS. ya kalau cuma masuk nggak jadi idaman siapa. Jadi itulah episode yang bakalan kita bahas. Episode kali yang ini. bakal dibahas itu tentang Kasta tertinggi Iya. adalah PNS. Sebenarnya bukan cuma PNS idaman mertua. ya PNS idaman mertua. Tapi sebenarnya kayaknya memang itu kasta tertinggi itu dalam masyarakat kayak memang udah PNS ya. Iya, bisa jadi. Kamu bisa jadi pengusaha, usahamu sukses banget, tapi kalau nggak PNS kayak Iya, kayaknya tugas di mana gitu kan. dan sering kali kalau tiap kali ada pendaftar, daftar CPNS Kamu enggak? daftar CPNS gak? Ambil penempatan di mana? Iya, Oh, penempatan dinas di rumah. Jadi kayak ada suatu kebanggaan tersendiri buat orang yang berstatus PNS begitu kan. Dan ada kayak keharusan gitu loh, Iya. kayak untuk kita semua itu kayak ngedaftar jadi CPNS. Iya Untuk begitu lah. masuk PNS lah gitu. Oke, tapi mungkin sedikit latar belakang dulu lah, biar Oke. lebih asik kan. Mm-mm. Jadi kalau saya, orang tua saya dua-dua PNS. Ibu saya PNS, bapak saya PNS, saya dibesarkan oleh dua PNS. Sedangkan istri saya wira swasta. Dua-duanya wira Swasta. swasta. Semua keluarga besar pun semuanya wira swasta. Kayaknya PNS cuma satu orang ya. Iya, cuma adalah yang adik bungsunya mama. Iya kan? Cuma itu yang PNS, yang lain semuanya swasta. Benar-benar hanya swasta. Gitu. Jadi semuanya hanya orang yang tinggal di ruko gitulah. Jadi bukan orang yang tinggal di rumah lalu pergi pagi pulang sore gitu. Jadi semuanya adalah orang yang ada di rumah. Ada di rumah. Iya. Jadi Ya. tadi kan sudah latar belakang. Nah, saya udah kerja 8 tahun dan saya bukan seorang PNS. Walaupun dibesarkan oleh dua orang PNS, tapi saya bukan seorang PNS. Tapi Bagaimana? kamu memilih jalan out of the box dari orang tua. Kenapa? Sangat out of the box, bukan cuma Iya. dari orang tua sih, tapi kayak dari semua orang. Dari semua orang, dari semua punya keluarga besar juga ya. Iya, Memilih rata-rata out of the box. keluarga besar saya itu rata-rata PNS. Iya. Ada yang guru, ada yang kalau ibu saya perawat, kalau bapak saya PNS di dinas PU dulu. Sebelum almarhum meninggal itu PNS, pensiun sih. Papa aku juga PNS di rumah sih. Iya, pegawai Di negeri. dinas di rumah. Iya. Dan kalau saya sih memang tidak pernah ada sedikit pun ketertarikan di PNS. Oh iya. Kayak Oke. memang tidak pengen, memang tidak pengen kayak setetes itu kayak nggak ada. Setetes pun nggak Nggak ada. pengen. Nggak pengen. Mungkin ya opsi mau jadi PNS adalah opsi terakhir sekali. Iya. Opsi terakhir sih kalau memang sudah mentok Iya. tidak ada kerjaan gitu. Iya, memang Gitu. memang itulah yang menjadi opsi terakhir sekali dan bahkan kadang tidak difikirkan lagi itu opsi. Berarti opsi terakhir untuk menjadi menantu idaman gitu ya. Ya, berarti saya nggak idaman, Iya, guys. berarti kamu kan Tapi menantu idaman. tunggu, kita harus tanya kepada istri. Apakah mungkin sebelum nikah orang tua kamu tuh kayak aku tuh harus PNS gitu? Apa ada harus nggak punya pikiran? suami yang PNS gitu. Ah. Enggak sih. Jadi idamannya Nggak bukan ada. PNS. Idamannya bukan PNS, tapi yang banyak duitnya aja. Iya bener sih. Kayak gini loh, banyak PNS. Tapi kan belum tentu kalau kita, misalnya kalau garis bawah sukses itu kaya, ya PNS coba lihat itu dari ada website CNN yang kita lihat semalam. Iya, Yang waktu kita lagi nge-research tentang ini ya, Iya. itu gaji golongan pertama mungkin kasta terendah PNS Golongan itu satu. golongan satu itu Satu, gajinya sejutaan. Iya. Dan herannya, Berapa nggak tahu. iya, dan herannya Tuh. itu pemerintah ngeset UMR dan UMR kayak di daerah kita ya itu 3 jutaan, Iya. 3,2. 3,2 jutaan. Dan gaji PNS ada yang sejuta, oke lah mungkin kita bakalan masuk ke ranah bilang oh ada namanya apa bonus insentif dan lain sebagainya. Swasta juga kan banyak sih namanya
insentif dan bonus. Iya. Ah, Sesuai dengan kinerjanya kan, Benar. bonus-bonusnya sesuai dengan. benar-benar. Iya. Kalau istriku ini dulu kerjanya di mana? Coba Dulu- disampaikan dulu. Dulu aku kerja di perusahaan swasta juga, media independen, media nasional yang independen. Jadi ya media Udah, itu sebut aja di mana namanya. rahasia. Oh, rahasia ya. Oh, rahasia. Oke. Dulu- Sambil ngopi guys, sambil ngopi. Oke. Aku mau disebut. Sebut aja kan nggak ada Oh, masalah. Iya, oke. Aduh, aku kerja di Tribun. Kenapa bilangnya kayak di Tribun? Biasa aja bilangnya lah. Di Oh, di Tribun begitu. Hatur Ya. nuhun. Hatur nuhun. Punten. Punten. Santai lah dikit. Ah, iya. Dulu Di aku Tribun. Di Tribun. kamu cari masalah sama aku. Dulu aku kerja di Tribun. Gaji pertama ya UMR gitu. Terus ya mungkin ada bonus-bonusnya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sama aja. Oke. Kayak kan waktu itu aku hitungannya masih fresh grade ya. Jadi standarnya segitu UMR. Oke, Gitu. kalau aku pertama, kalau aku aku 8 tahun udah kerja. Mm-mm. Nah, itu sebenarnya awalnya mulainya dari magang. Iya. Magang yang langsung berkelanjutannya. Sorry, santai. Magang itu sekitaran 3 bulanan lah. 3 bulanan gaji mungkin sekitar 2 jutaan. Mm-mm. Nah, setelah itu aku mulai kerja remote. Mm-mm. Memang mungkin sedikit out of the box ya bagi orang-orang itu, kayak kita kerja remote kayak pasti itu selalu ditanya, kerja di mana? Di rumah. Sebenarnya out of the box itu bukan bagi anak milenial ya, tapi Iya. bagi orang tua. Terutama iya untuk milenial, Iya. Gen Z, bahkan Kalau mungkin itu itu udah menjadi umum. idaman ya. Iya, jadi idaman. Udah menjadi sesuatu hal yang diidambakan Yang untuk diidamkan. kerja remote. Mm-mm. Dan memang itu adalah hal yang paling saya pengen sekali ya, Iya. kayak kerja remote itu memang bener ya. Kadang ada kita kerja memang kerjanya bahkan mungkin bisa lebih capek daripada di kantor, Mm-mm. tapi maksudnya at the end of the day itu kita di rumah Di rumah santai. santai. Kita pengen istirahat bentar dulu. Tapi walaupun ada yang ngejar-ngejar gitu ya, tapi kayak kondisi situasi. Jadi itu orang tidak pernah melihat saya berseragam. Iya, kayak Seragam gitu. saya itu celana boxer, kaos gembel. kaos gembel. Kaos gembel. Jadi bisa sambil nyelip-nyelip waktu untuk mengurus usaha juga. Benar. Itu tujuan Gitu. sebenarnya. Tujuan sebenarnya saya untuk kerja remote itu adalah memiliki waktu untuk ngurus usaha, karena kan kita tidak habis banyak waktu Iya. di jalan. Kalau ngurus istri butuh banyak waktu enggak? Diprioritaskan enggak waktunya? Memang kita bisa ambil garis kesimpulan kenapa itu PNS itu selalu menjadi yang diidambakan gitu, atau kasta tertinggi ya. Karena mungkin pemikiran orang dulu itu bahwa kerja itu yang terbaik adalah PNS. Ya, mungkin karena bukan banyak ya, tapi kayak adalah tunjangan-tunjangannya, terus juga ada jaminan hari tuanya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang Dan menjadi kalau yang dari sejauh ini ya, yang saya dengar itu biasa pertama itu adalah jaminan hari tua kayak tadi dibilang. Dan yang kedua itu biasanya kalau perlu dana cepat itu bisa gadain SK. Iya. Itu biasa kayak gitu. Jadi kalau kayak udah jadi PNS itu kayak langsung gada SK. Iya, SK-nya di pesantrenin. Iya benar. Dikasih masuk asrama. Dimasukkan di asrama di bank gitu. Dan biasa kan yang kalau swasta mungkin ada bank-bank sekarang udah nawarin opsi untuk orang-orang swasta juga ya. Iya, biasa kalau swasta itu, kalau pengalaman aku dulu, dia kalau statusnya sudah pegawai tetap. Kalau masih awal-awal masuk biasanya 2 tahun itu masih pegawai kontrak namanya. Jadi kayak kalau di pemerintahan itu namanya kayak pegawai honor gitu, Iya, kayak kayaknya. honor. Tapi honor itu nggak bakal naik-naik Tapi honor, lama. Tuh kalau susah honor banget. kasihan kan, maksudnya gajinya Gajinya nggak sampai kayak gaji pokoknya PNS pada umumnya, rata-rata kan. Bahkan ada yang nggak digaji loh. Iya, bahkan ada yang nggak digaji kan. Tapi kalau di swasta ya alhamdulillah ada standarnya kan, ada standar ya UMR gitu.
Terus terus ya ada bonus-bonusnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah kerja 2 tahun lebih atau ya kalau memang kita direkomendasikan untuk jadi pegawai tetap, itu bisa maksudnya kita bisa dapat jaminan hari tua. Ya kayak PNS lah, dapat tunjangan anak, tunjangan istri, suami dan lain sebagainya, tunjangan keluarga gitu-gitu. Tunjangan beras pun ada kalau nggak salah ya. Terus juga dapat apa lagi ya? Sama itu tadi SK-nya bisa digadai. Sama aja kayak PNS gitu. Iya, Kalau cuman sudah mungkin jadi kadang pegawai orang tetap. terlalu menganggap kayak PNS itu aman juga, kayak mungkin kalau nggak salah ya. Karena PNS itu nggak mudah mecat PNS. Kalau saya nggak Iya. salah ya guys. Kalau saya nggak salah, PNS itu nggak semudah itu mecat PNS. Mencat. Iya, PNS itu nggak susah. Maksudnya nggak mudah kayak di swasta. Memang ya juga kadang nggak semudah itu ya. Tapi PNS itu lebih sulit untuk dipecat. Oh gitu, kenapa? Iya. Mungkin karena birokrasi, hal ini hal itulah ya yang saya juga kurang tahu. Tapi setahu saya PNS itu nggak mudah untuk dipecat, dan itu salah satu menjadi persoalan yang kayaknya mungkin dibahas atau gimana, karena mungkin motivasi kerja PNS sama swasta itu kan, kalau kita di swasta kan kayak setidaknya ada kayak ancaman gitu, Iya. kayak Ancaman persaingan ketidakamanan, kerja. iya, persaingan kerja dan ketidakamanan bahwa posisi kita ini bisa diganti oleh siapa aja. Iya betul. Mungkin kalau PNS, kalau kita melihat PNS yang dipecat itu kalau udah kasusnya udah kasus korupsi, udah kasus-kasus besar gitu. Iya betul. Nah, kan kalau itu kan kita melihat ya kayak dari perspektif kita. Jadi guys, kurang lebih kita ini bakalan ngebahas dari perspektif kita yang dimana kita ini bukan apa ya, bukan seorang PNS, dan mungkin sekarang juga kan lagi pengumuman ini ya, pengumuman CPNS. Iya. Jadi mungkin ada yang nggak lolos, ada yang lolos. Kalau memang itu menjadi pilihan hidup ya sih, Ya silakan gitu. maju terus pantang mundur ya. Karena kalau saya pribadi, kalau ini menjadi motivasi, keinginan, akan saya gas sampai ujung dunia ini. Tapi karena memang tidak ada keinginan ya. Memang bukan itu tujuannya gitu, bukan untuk jadi PNS tujuan hidupnya gitu. Nah, jadi nggak dikejar. Iya benar. Karena mengingat ya, kalau kayak kita mulai coba diingat-ingat, coba kalau saya melihat dari orang tua, dari misalnya pagi jam 8 itu harus sudah turun di absen, dan itu semua karena apa? Memang mungkin dalam tanda kutip disiplin, tapi kadang adalah tuntutan dari atasan. Kayak swasta. Kalau kamu dulu swasta masuk jam berapa? Kalau aku swasta dia dulu karena gimana ya? Karena media kan. Jadi aku kebagian kerjanya itu di setelah wartawan turun gitu. Setelah mereka turun, aku menerima beritanya dan aku yang mengelola beritanya. Jadi kayak aku lebih siang gitu. Tapi sampai malam memang. Jadi Iya, kayak gitu. kan kayak jadi lebih fleksibel dan balance gitu ya. Dan balance. Masuk apa namanya? Masuk lebih siang. Iya. Ininya Jam lebih 2. pulangnya malam memang. Kalau saya karena kerja remote, cuman biasa pada apa ya? Pada kertas lah gitu ya. Dalam kertas itu kita masuknya jam 10, pulangnya selesai kerja itu jam 7, walaupun kadang karena saya kerjanya di bagian IT ya. Kadang ada error urgent itu walaupun di luar jam kerja harus kita tanggulangi gitu. Iya, betul. Apalagi kalau deadline udah makin mendekat. Itu memang waktu-waktu stres. Dikejar. Itu dikejar bos. Dikejar bos. Sebenarnya bukan dikejar bos juga, dikejar deadline. Dikejar deadline. Dan dikejar bos. Sama aja. Ya, sama aja sih. Iya. Terutama itu kayak kita memberikan backup kayak kalau ada rapat investor. Kalau itu biasa, kalau ada rapat investor itu oh my god, sistem itu nggak boleh down. Apalagi kalau sekarang kan webnya udah live. Iya. Jadi itu pun kayak kesalahan sedikit pun itu bakal mempengaruhi flow segala-galanya. Iya. Uang Jadi masuk, lebih uang besar ini, ya, jadi bakalan jawabnya. ngekos apa ya, kayak kerugian itu bakalan ada. Iya betul. Nah, jadi kan kalau dari teman-teman udah tahu kan latar belakang kita, memang kita tidak ada ketertarikan untuk jadi PNS dan apa namanya, dan kalau saya udah kerja 8 tahun di kerja remote, tepatnya kerja di IT ya, di bidang IT, di IT. Bahasa orang itu kerja di mana? Kerja di IT. bahasa ibu-ibu bapak-bapak kan ya. bilang taunya kan IT kerja di IT gitu.
IT apa gitu. Kadang bilangnya cuman kayak kerja online jualan apa? Iya, biasa kayak gitu loh. Kalau banyak yang mengira kalau kerja online itu pasti jualan. Jualan online gitu. Iya, sebenarnya saya juga jualan. Jualan jasa. Jualan jasa, iya betul. Oh, ada jualan di itu ya, di toko oren gitu. Di Terus toko kayak, oren, apa nama di toko tokonya? hijau, Iya, di toko hijau. di toko gitu. itang. Nah, oh iya, di toko hitam juga betul. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kayak dari perspektif kita ya, kalau dari saya dulu, perspektif saya itu melihat kayak PNS itu kayak bukan ini adalah pekerjaan mulia ya kalau kita lihat. PNS adalah pekerjaan karena tanpa PNS ya. kepada negara gitu kan. Iya. Dan tanpa PNS ini ya pasti negara tidak bakalan berputar dengan baik. Iya. Cuman mungkin karena karakter ya, mungkin karena karakter saya atau karakter istri yang kurang cocok dengan ruang lingkup PNS gitu. Nah, karena kita malas dengan tekanan yang harus bangun pagi pulang sore. Karena itu aja sih. Tapi kalau kalian yang morning person ya bagus. Tapi saya pengen juga sih morning person gitu. Cuman kayaknya mungkin pemberat saya itu ya dari PNS kayak mengingat kayak pertama itu kalau di korporat kita kan jadi budak korporat. Iya, jadi budak korporat itu sebudak-budaknya kamu tuh bakalan dikasih bonus kalau kayak sales meningkat, ini meningkat. Itu kan ada hal-hal insentif-insentif gitu. Mungkin PNS itu sebenarnya bukan budak korporat atau budak negara. Itu budak kepala dinas. Ya, sebenarnya budak atasannya gitu. Iya. Dan satu hal ya yang secara prinsip itu juga yang selalu menggelitik saya dan menjadi saya itu kayak tidak pengen jadi PNS itu. Kenapa menjadi seorang pemimpin dari daerah itu ya, kayak contoh di daerah kita kan baru-baru kan kita pemilu. Itu nggak pakai tes ini tes itu, langsung daftar. Modal fulus semua rata. Maksudnya kayak gini, kita mau ngedaftar dulu. Kayak kalau macam contoh saya mau maju jadi wali kota, mau daftar yang penting ada uang, maju independen, kumpul KTP, bayar KTP, udah selesai. Beres. Sedangkan walaupun nggak dites TPA apa tes potensi apa otak-otak, walaupun nggak ada itu bisa. Iya, itulah banyak kita bisa melihat para orang ya kayak pemimpin yang tidak punya leadership, kayak karakter leadership, dan bahkan tidak punya kemampuan untuk memimpin daerah, tapi bisa jadi pemimpin di daerah itu. Dan itu yang menjadi rasa heran saya loh. Iya, kok kan bisa? PNS itu diuji cobanya itu, di tesnya itu banyak. Paling tesnya yang banyaknya itu apa coba? Tes kesehatan. Iya sih, kalau benar. Kalau itu dalam pemerintah, kalau yang kayak mau jadi pemimpin ya tesnya itu cuma kesehatan. Kesehatan nggak tahu sih ada tes apa lagi, cuma itu. Nggak ada, cuma tes kesehatan. Cuma itu kan. Kalau bahkan mungkin nggak ada ya tes kewarasan. Nggak ada. Mungkin ada psikotes sih. Iya, mungkin nggak tahu ya. Iya, cuman kalau kayak tes, kayak pasti PNS tes inilah, ujian CPNS inilah, kayak malas banget saya diuji begitu. Serius, saya itu paling tidak suka dengan namanya ujian. Males. Tapi aku pernah tahu tes CPNS sekali nyoba. Itu gimana tesnya? Itu cuman kayak mau mencoba apakah aku bisa atau tidak gitu. Ternyata nggak bisa ya? Walaupun nggak niat untuk masuk untuk jadi PNS ya, aku sudah memilih jalanku sendiri gitu untuk buka usaha dan lain sebagainya kan. Terus ya aku coba untuk menguji. Dan gimana hasil ujinya? Mepet. Menang? Dapat? Waktu itu skor SKD aku 390-an gitu, hampir 400 sih. Minimal 400 ya? Enggak, minimal 300 berapa ya? Enggak tahu, 350 kok. Ya, maksudnya sudah bisa lah. Bahkan yang kalau yang di Gorontalo ya segitu itu udah angka yang lumayan gitu. Segitu itu udah kalau untuk Gorontalo ya, tapi kalau untuk persaingan se-Indonesia mungkin ya biasa-biasa aja gitu. Kalau saya sih nggak pernah sama sekali melakukan tes CPNS. Itu aku hanya pengen mencoba TPA, tapi nggak belajar dan nggak prepare dulu sama sekali, hanya kayak pengen coba, penasaran ini soalnya gimana gitu. Nah, wait, itu yang dites itu sebenarnya apa?
TPA, Dia TPA itu apa? keluarga negaraan. PPKN gitu ya? Iya ya, PPKN gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Yang tes psikotes gitu. Oke, apa lagi? Yang bulat-bulat, kotak-kotak. Segitiga. Segitiga. Oke. Terus matematika dasar gitu-gitu, kayak matematika dasar anak SD gitu. Tapi mungkin harus cepat dan harus benar gitu. Jadi kan Oke. dihitung per skor gitu. Cuman yang kamu tahu yang rendah di aku apa? Apa? Itu yang tes apa? Keluarga negaraan itu. PPKN. Kalau itu mah gampang. Gampang. Saya ini sangat gimana? berwarga negara sekali. Gampang dari mana? Justru itu yang paling susah daripada matematika dasar, TPA dan lain sebagainya. Itu aku jatuh di situ. Malah menurut saya PPKN itu sih yang paling gampang. Karena apa? Karena dia hanya sebuah teori-teori. Iya, serius. Matematika itu adalah sebuah kumpulan aturan. Iya teori, tapi itu kan berdasarkan perspektif beda-beda orang. Dan yang diteskan itu kayak menurutku itu abstrak sekali, itu pilihan jawabannya itu abstrak. Oke, Kalau jadi matematika kan itu pasti, oh ini jawabannya, misalnya 1,1 sama dengan 2, langsung pilih 2 gitu. Cuma kalau PPKN kan harus iya benar, dia apa? abstrak seperti menurut- cinta itu abstrak, tapi kan nice. Nah, oke. Jadi itu salah satu ya yang kayak kenapa saya nggak suka itu dengan namanya itu tes itu CPNS. Oke. Karena pemimpinnya nggak dites, kenapa kita harus melalui dengan berbagai macam tes Iya. begini begitu ya. kan yang namanya Bahkan ini, budak pemerintahan harus pinter walaupun pemimpinnya. nah bahkan Nggak kalau kita tahu. pikir kayak gini ya, kayak menurut saya pemimpin itu terutama dalam pemerintahan harus lebih pintar daripada staf-stafnya. Iya, Walaupun makanya- kita perlu staf ahli atau kayak menteri-menteri itu harus kuat dalam bidangnya, tapi pemimpin itu harus minimal dia mengetahui beberapa hal tentang hal tersebut dan bisa membangun negara ya. iya. Karena kan masyarakat ini, banyak kan masyarakat ini yang dikategorikan yang mungkin yang kurang paham dengan pemerintahan. Iya. Yang kayak kita mau, kayak contoh kalau saya sebagai masyarakat yang kurang paham tentang masalah pemerintahan, saya mau tahu kita semua makmur. Ya, saya memilih ini sebagai pemimpin, ya lu pikirin gimana mau Iya. makmurin kita. Lu bentuk tim menteri-menteri, jadiin kita makmur. Iya. Nah kalau kayak di daerah kan, gua milih gubernur, gua milih wali kota, kalian bentuk itu dinas-dinasnya untuk membuat kita makmur. Iya kan, gitu kan harapannya. Kayak kan udah saya yang milih, saya yang gaji. Kan kita Iya. kan yang menggaji Kita yang milih, kita yang gaji. para pejabat gitu kan. Iya. Nah, kita menggaji mereka dan dengan harapan kan mereka untuk membangun. Nah, mereka tesnya apa? Heeh. Sedangkan itu Minimal tes leadership. minimal PNS itu dites mati-matian gitu ya. Iya. Baru yang kedua, kenapa saya juga itu nggak tertarik ya dengan PNS. Maksudnya untuk jadi PNS. Itu banyak kalau kita bisa melihat kasus-kasus yang terutama ya istri kerja di Tribun, ya PNS mungkin kepala dinas, kepala bidang yang ditangkap, tapi yang korupsi bukan mereka. Ya begitu. Iya kan? Ya iya. Banyak kasus-kasus yang korupsi itu kalian tahu nggak? Itu ternyata yang korupsi kadang siapa gitu lah ya, nggak usah sebut-sebut posisinya apa, cuman ya biasanya yang ditangkap orang lain, ditumbalin. Iya. Dan yang pastinya PNS yang ditumbalin. Yang ditumbalkan PNS gitu. Karena gini loh, melihat bapak Yang sama penting ibu kan saya ya, lulus. melihat bapak sama ibu saya itu memperjuangkan kayak berapa kali mau ditumbalin, itu ada loh, itu fakta. Saya melihat langsung perjuangan-perjuangan dan itu banyak bukti bahwa bapak saya tidak bersalah, tapi pemalsuan tanda tangan ada. Hampir mau ditumbalkan gitu. Jadi Iya. ya itulah. Jadi dari pengalaman saya, kayak hal-hal seperti itu ya, kayak dari melihat orang tua saya yang melihat mereka memperjuangkan kayak itu hak dasar ya untuk tidak dipenjara karena tidak melakukan apa-apa. Iya. Ini malah kayak ada upaya gitu mau menumbalkan. Mau Jadi kayak menjebloskan iya. gitu. Karena itu ya kalau kurang lebih ya, kalau sedikit cerita ya, kalau kasus yang dari bapak saya itu kepala dinasnya suka main uang dinas. Dan bapak saya selalu melakukan pencatatan. Itu kan tahun berapa belum ada ini sistem komputer ya. Bapak itu selalu mencatat setiap transaksi-transaksi yang dikeluarkan, begini divalidasi, orang yang ngambil uang disuruh tanda tangan dan lain sebagainya. Dan cuman karena itu bapak saya tidak terkurung di penjara. Karena apa? Karena punya bukti bahwa tidak
ngambil uang. Sedangkan si kepala dinas itu kayak minta sampai ngancam kalau bukti itu harus dikasih keluar sama bapak saya, kayak harus dibuang. Iya. Cuman karena bapak saya enggak mau, Iya. jadi ya alhamdulillah maksudnya tidak terpenjara karena hal-hal seperti itu ya. Astagfirullahalazim. Dan masih banyak kasus-kasus sejenis kayak gitu loh. Makanya dari situ kayak saya tidak pengen jadi PNS. Takutnya jadi tumbal kepala dinas. Iya, dan kayak gini loh. Dan ini kita masuk ke alasan ketiga kenapa saya tidak mau. Ada kesinambungannya. Kenapa? Kalau kita pengen naik pangkat itu harus banyak koprol. Harus koprol. Bahasa Indonesia punya koprol apa? Salto. Harus salto gitu. Harus salto sama atasan gitu. Bener. Harus cari muka gitulah, bahasa Indonesianya mau cari muka. Iya bener. Dan mungkin di swasta juga kita harus cari muka. Cuman kadang dalam pemerintahan itu kita harus, kalau mereka main kotor, kita harus terjun dalam permainan mereka. Iya, harus terjun di permainan kotor itu. Iya. Dan itu kan yang kayak membuat sedikit moral itu kayak moral tergelitik moral kita. Ya mungkin kalau istri yang di swasta itu kayak gimana itu kayak ingin mendapatkan kayak pengen karir berjenjang lebih bagus, paling Ya, mungkin kita ada aja gitu ya. memperlihatkan kinerja. Ya, memperlihatkan, kamu minggir dikit bisa nggak sih? Ini sudah sangat minggir, mau kemana lagi? Mau ke Tadi tanah? tengah. Enggak, tendang aja. Oke lanjut. Oke. Kenapa diam-diam? Aku takut melihat jalan. Tutup mata aja. Nggak bisa, kamu oleng-oleng gitu. Ini nggak oleng-oleng, ini jalannya memang. Oke, lanjut. Oke lanjut. Mohon maaf guys. Mohon maaf guys, ini prahara rumah tangga. Ini selalu sebenarnya kalau saya bawa mobil, seng. Oke lanjut. Oke, lanjut. Itu tadi di swasta. Ya, kalau di swasta itu ya ada-ada aja yang koprol-koprol yang cari muka untuk biar bisa naik jabatan, biar bisa dipromosikan gitu kan. Cuman nggak tahu ya kalau di swasta itu ada yang ditumbal-tumbal kan atau enggak ya, aku belum pernah menemukan kasusnya karena waktu itu aku cuman kerja sekitar 2 tahunan ya, jadi belum tahu lah pahitnya di swasta kayak gimana. Cuman kalau di PNS ya mungkin ada yang kayak gitu ya, Ya, menumbal-numbalkan. mungkin ada juga sih di swasta menumbal-numbalkan gitu, pasti ada. Mungkin pasti ada Gak aja. mungkin gak ada ya. Cuman kayak gini loh, kayak melihat kayak yang saya tahu ya dari PNS, kayak melihat banyak, karena gini, keluarga saya ini banyak yang PNS, banyak yang di birokrasi, Iya. ada yang di legislatif, dan melihat itu rata-rata saya melihat persoalan yang terulang itu kayak ditumbalin, dalam artinya udah nggak ngambil uang, udah Iya. nggak dapat untung, udah buntung, mau di penjara lagi. Nggak melakukan apa-apa tapi dihukum gitu. Iya. Dihukum atas kasusnya orang lain, atas Nah. kasusnya atasan. Bener. Dan ingat nggak waktu kita ke Makassar itu sama paman, ya sama om kita ya, itu dibilang pemimpin walaupun dia mau membuat hal yang baik itu pasti bakalan dicariin cara untuk dijoblosin ke penjara. Dijebloskan. Karena ketika semua bermain kotor dan dia nggak mau bermain kotor, dia mau main bersih, dianggap sebagai ancaman. Iya, betul. Begitulah Nah, itu. Kalau mungkin Kalau di dari istri pemerintahan. apalah yang membuat yang membuat aku tidak menjadi PNS. Iya. Iya, kalau aku berpikirnya karena aku dibesarkan oleh orang tua yang dua-duanya swasta dan ada di rumah gitu ya. Jadi aku berpikir kayak, nggak mungkin. Maksudnya orang tuaku sudah mengusahakan untuk selalu ada di rumah sambil usaha, sambil nyari duit gitu ya, sambil mengurus anak dengan baik gitu. Jadi aku juga mengusahakan untuk itu kepada generasi penerusku gitu. Jadi untuk selalu ada juga, karena ya aku melihat banyak sekali kasus-kasus anak yang kurang perhatian orang tuanya, jadi dia ya gitu cari perhatian, ya membuat kasus dan lain sebagainya kan. Ya aku tidak mau sampai itu terjadi gitu. Jadi kayak aku berpikir, apa ini skill yang aku punya ini apa gitu. Nah kebetulan dari kecil aku memang suka ngacak-ngacak dapurnya mama, terus juga suka sekali bikin apa kayak bros, pokoknya kerajinan tangan kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin yang bisa digali. Nah kalau aku waktu itu masuk di Tribun, itu kan sampai sekarang juga masih ada lah skill itu kan, jadi masih bisa dijadikan sebagai skill
yang berpotensi untuk mencari fulus gitu. Jadi masih bisa menerima freelance dari rumah kayak gitu. Walaupun memang nggak kerja tetap kayak suamiku yang di rumah gitu. Tapi adalah masih tetap ada gitu, dikit-dikit lumayan gitu. Dan kayaknya zaman sekarang tuh yang paling penting tuh kayak skill ya. Iya. Skill apa saja sekarang ini Skill. Betul. dengan dunia yang maaf guys. Oke. Dengan dunia kayak roda putarannya udah digitalisasi, Iya. internet kayak gini. Iya, tinggal Itu kayak skill apa? aja. Jadi kayak aku punya apa gitu, punya skill apa, punya kemampuan Bener. apa gitu. Bahkan waktu pertama kali aku masuk kerja di swasta itu kayak ditanyanya, bukan ditanya kamu S1 lulusan mana, nilainya berapa, bukan itu, tapi ditanya kamu bisa apa gitu. Apa yang kamu bisa? Kayak misalnya, oh aku bisa, kamu berani gak nge-host gitu. Nah langsung ditanya gitu kan. Terus ya jujur aja karena aku nggak pernah nge-host sebelumnya, tapi kayak ditanya kamu berani gak, mau gak belajar gitu. Yang ditanya itu adalah skill dan kemauan untuk belajar. Bener. Itu yang ditanya gitu. Memang kayaknya yang sangat penting juga itu adalah keinginan untuk mau belajar ya. Iya. Dan Itu yang apa ya? paling susah. Dan begitu juga ya, saya selama kerja 8 tahun, tiap kali ditanya, bisa buat ini nggak, bisa buat itu, saya paling anti bilang nggak bisa. Betul. Selalu saya bilang, kasih waktu saya untuk pelajari dulu itu. Karena Iya. kadang kayak gini, kalau kita bilang nggak bisa, kayak udah ngelimit aja gitu. Iya. Kayak udah kita ngelimit diri kita. Kayak, oh, saya nggak bisa. Iya. Nah, itu kan kayak nggak seru ya. Nggak Kita seru. coba aja Nggak dulu. ada tantangannya Nah, gitu benar. kan dalam hidup itu. Benar, Dalam benar. bekerja kan biasa kan kalau kerja jadi budak korporat atau PNS kan rasanya kan monoton gitu kan, kita susah mengembangkan diri itu karena waktu kita tuh udah habis di kantor Dan dari pagi sampai sore. dan bedanya kayaknya di swasta, kita tuh kalau kerja swasta, kita tuh lebih diambil keahlian kita apa. Ya betul Gitu. Nah, lebih kalau di dicari. PNS itu kayaknya nggak ada ya. Iya, Saya juga nggak tahu ya. susah, nggak tahu ya. Kecuali mungkin orang yang kayak masuk jadi jaksa, jadi Iya. hakim itu kan memang diambil spesialisnya kayak dia kuliah hukum, yang dokter diambil karena dia kedokteran. Iya. Tapi pada umumnya kayak contoh yang lain-lain itu kayak mungkin nggak diambil karena dari skill gitu ya. Mungkin Iya. ada orang yang kayak skillnya ini, atau mungkin karena dia udah kerja di pemerintahan walaupun diambil skillnya, perkembangan itu nggak ada. Mungkin Perkembangan susah skillnya gitu itu susah. untuk mengembangkan Karena skillnya. Karena pengalaman saya itu waktu saya pernah dapat proyek gitu pemerintah, ngerjain aplikasinya itu kayak melihat produk yang mereka kasih, yang diperlihatkan ya, yang mereka buat itu kayak ini kalau di kantor saya ini udah dibuang-buang ini. Soalnya kayak gini loh. Coba lihat rata-rata aplikasi dari pemerintah itu. Iya. Coba lihat, bandingkan aja dengan swasta. Iya. Pemerintah ini punya uang yang nggak terbatas. Punya uang yang banyak lah. Nggak terbatas uang pemerintah. Iya, nggak terbatas, tapi kayak banyak dipermainkan. Ya termasuk aku juga pernah dapat proyek yang gitu kan. Jadi dia pas order satu jasa SEO ke aku kan kebetulan SEO spesialis. Nah, tapi itu tuh bukan apa ya. Jadi apa yang aku kerjakan itu bukan untuk pengembangan website, bukan website, tapi kayak promosi wisatanya mereka, tapi hanya untuk formalitas laporan akhir tahunnya mereka gitu. Jadi formalitas penggunaan dana gitu. Nah, itu makanya yang diminta ke aku itu adalah yang paling diminta itu, yang paling dikejar adalah proposalnya, bukan kerjanya aku. Nah, proposal laporannya. Nah, itu kan yang kayak gitu kan aslinya yang menjadi gimana gitu ya, kayak agak menggelitik. Contoh itu kan kayak pariwisata yang kamu bilang ya. Itu kan masyarakat udah kasih uang pajak untuk pengembangan daerah, untuk mendatangkan para wisata, tapi kayak tidak dipergunakan dengan baik. Tidak dipergunakan, betul, banyak loh duitnya. Nah, kalau kayak kita di swasta, kita tuh kan genjar profit ya. Iya. Jadi memang kita tuh muter kepala, mikir gimana kita harus datangin profit. Kalau ada ini, ada itu, gimana. Dan itu memang terutama ya kalau saya kerja di IT itu kita memang mikirnya kayak gitu. Terutama karena produk-produk ini yang langsung ke konsumen ya. Kita harus tekan mikir fitur-fitur ini, fitur itu, menambahkan traffic dan lain sebagainya ya. Dan mungkin kalau dalam pemerintahan orientasinya itu yang penting ada. Yang penting ada laporan. Ada laporan dan yang penting ada. Iya, maksudnya gini loh, kayak ada, gitu. buat aplikasi untuk pelayanan apa gitu ya, pelayanan kesehatan masyarakat. Iya. Yang penting aplikasinya ada. Mereka Nggak penting aplikasinya bagus, aplikasinya yang penting ada aja. Yang penting ada, dan
penggunaan dananya itu ada pelaporannya. ada pelaporannya Jadi kan kayak gitu. kayak kita udah, dan ini salah satunya sebenarnya membuat moral saya itu kayak berat juga kayak Iya. di PNS. Betul. Makanya PNS itu menjadi opsi terakhir, kayak saya pengen juga nikmati kehidupan ya. Dan memang sejauh ini kerja remote itu apa ya? Itulah kayak kadang ada kebebasan untuk ngelakuin apa itu, kayak ini ya, ini hari Sabtu mungkin. Ini hari Sabtu ya. Iya, ini Mungkin Sabtu. kalau hari Sabtu kan biasa libur. Nah, kalau kita ini di hari Senin atau hari apa ya, kalau saya bisa keluar seperti ini, tapi memang harus ganti kerjanya. Atau kalau deadline-nya udah selesai, bisa lebih santai. Iya, Kan kalau PNS ya nggak bisa lah. nggak bisa, harus full di kantor ya, walaupun memang ada yang mangkir-mangkir dikit gitu kan di keluar kantor. Bukan dikit, banyak sih. Cuma banyak gitu. Minggir atuh kamu mah. Nah, ngelambung Oh, motor. iya. Masa nih lambung motornya begini? Masa jalan di Gitu guys. Jadi kalau bawa mobil sama istri, kasih minum dia antimo biar bobok. Biar tenang para sopir, para paksu itu biar tenang bawa mobilnya. alas kalau aku bawa mobil kayak begitu. Kamu tegang-tegang begini. Kamu lebih tegang daripada aku kalau aku yang bawa mobil. Nah, jadi kadang saya tuh masih berpikir kenapa dalam masyarakat itu ya masih memandang bahwa PNS itu udah yang tertinggi gitu. Kayak Udah kasta tertinggi. iya, kayak banyak orang tua yang punya anak perempuan menganggap lelaki terbaik itu adalah yang PNS. Dalam kehidupannya, jadi mereka sudah menganggap kalau sudah PNS berarti sudah aman lah hidupnya. Iya. Sudah aman sampai tua gitu. Iya, bener. Nah, jadi kita semalam itu ada ngitung-ngitung dikit untuk research gitu ya. Jadi kita ngitung taspen gitu, Iya. mereka terima 100 juta tiap bulannya, yang mereka nerima 4 juta walaupun itu perhitungannya udah tinggi. Iya. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, kalau saya kan swasta dan karena perusahaannya di luar negeri, Iya. jadi rata-rata kayak pensiun itu saya kelola sendiri. Iya. Nah, itu mereka terima 100 juta dan 4 jutaan tiap bulan, itu dengan umur ekspektasi di Indonesia, itu mereka kurang lebih nerimanya itu paling mentok-mentok itu ya, 600 jutaan, 700 juta. Dan itu yang mereka terima. Nah, kalau nanti salah satu pasangan ya, suami atau istri yang meninggal duluan, itu mereka terima namanya gaji janda atau gaji duda gitulah mungkin. Karena mama kan terima gaji janda dari bapak ya. Dan itu terimanya sekitar sejutaan. Cuma sekitar sejuta. Iya, dan itu bahkan untuk apa ya, untuk seorang janda yang kayak nggak punya pendapatan lain dan hanya di rumah punya anak, itu nggak bakalan cukup. Serius, nggak bakalan cukup. Nah, kita semalam ngitung. Nah, kalau seandainya swasta itu saya nabungnya 190.000 per bulan. Iya. Itu umur 57 tahun, itu terima 1 miliar. Iya. 1 miliar kita investasi di SBN, itu tiap bulannya 4 juta. Seumur hidup, yang penting uangnya ditaruh di SBN. Dan uang 1 miliarnya nggak hilang kemana-mana. Iya. Jadi kan, maksudnya Betul. tujuan kita ya, terutama di podcast ini adalah Hanya sharing aja. iya, sharing. Dan mungkin cobalah kita melihat di luar dari box yang ada gitu. Maksudnya kayak think outside of the box. Kayak kalau kalian memang keinginan, passionnya pengen jadi PNS, ya kejar tuh sampai ujung dunia, kejar. Gitu, Tapi, belajar untuk masuk CPNS. Tapi jangan sampai yang di pikiran kita pilihan itu cuma PNS gitu. Iya. Maksudnya Jangan usahakan. sampai kayak mentok banget gitu sampai. Bener. Jadi kalau misalnya nggak lulus CPNS kayak dunia runtuh gitu, padahal masih banyak loh jalan-jalan lain gitu. Bener. Nah, macam kalian bisa aja kayak, maksudnya kalau kayak aku ya, kayak punya 10 pilihan di depan. Yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya kejar dulu nomor 1. Iya. Udah nggak bisa, oke, nggak usah terlalu memaksain diri, kejar nomor 2, kejar nomor 3. Tapi jangan kayak kita itu kayak apa ya, istilahnya kayak mata itu kalau kayak udah di lorong gitu ya, kita udah langsung lihat langsung kayak ujungnya PNS. Ya lihat dulu yang lain. Oh, saya mau jadi arsitek, ya iya jadi arsitek kan nggak usah harus jadi PNS. Oh, saya pengen jadi saya kuliah hukum, ya nggak usah jadi PNS, bisa jadi pengacara. Itu lihat Bisa banyak buka pengacara perusahaan kayak sendiri. Hotman. Nah, dan banyak kan kayak apa ya, kayak yang kita bisa cari di luar dari jadi PNS, kayak jadi pengusaha. Memang bagi saya pengusaha itu sudah hal yang paling terbaik. Kayak kita bisa memperkerjakan orang gitu, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu kan kita jadi punya banyak opsi. Dan ini baliknya sebenarnya ke keinginan masing-masing. Kalian pengennya jadi apa, maunya kayak gimana.
biarkan lebih apa ya, lebih enak gitu ya untuk menikmati. Biarkan nanti pada akhirnya ini yang kalian nikmati gitu kan kerjaannya. Kalau saya memang kayak nggak pengen jadi PNS sih, nggak pengen jadi PNS, kita lebih pilih untuk Kita lebih jadi enjoy. swasta. Iya. Dan swasta pun saya lebih enjoy remote Iya, dan gitu. lebih enjoy juga Lebih enjoy freelancer. ya berusaha. Iya. Karena kalau saya kenapa pilihan menjadi pengusaha itu, ya maksudnya pertama saya memang benar kerja remote ini untuk kumpulin modal juga Iya. sebenarnya. Beli Jadi modal usaha. iya, dan kenapa milih usaha itu kan kita lebih bebas. Karena saya ingat ada satu buku saya baca, kekayaan terbesar itu saya bukan uang. Terus apa? Kemampuan Kemampuan. kita mengatur waktu. Oh iya. Kan kalau betul sih. kalau kayak kita kerja remote, kita PNS kayak saya harus kerja jam 8. Itu nggak bisa. Kalau kayak pengusaha, oke, hari ini saya nggak mau ngapa-ngapain. Hari ini gak mau buka toko. Iya bisa kan? Terserah. Iya. Toko-toko gue gitu. Iya gitu kan. Nah. Kalaupun sekarang udah punya karyawan yang Iya. nge-handle itu kan kayak hari ini saya nggak mau ngurus apa-apa berhubungan dengan usaha. Saya mau jalan aja. Iya, nggak Iya. masalah, silahkan. Dan itulah menurut saya kekayaan terbesar. Iya betul. Nah, Waktu. waktu. Dan kita memang kalau ingin mengejar waktu ya memang benar harus ngejar duit juga ya. Cuman dari mana dan jalan-jalan kita untuk menstrategikan hal tersebut. Iya betul. Jadi Ya. kayak mau liburan kapanpun ya ayo gitu terserah gitu. Nggak harus nunggu Bener. cuti dulu. Dan apa ya? Dan saya nggak mau pensiun umur 50-an. Saya mau pensiun mungkin kalau udah ada Lebih kelebihan, muda, saya mau pensiun umur 30. Saya mau Kalau udah kalau saldo di SBN sudah memenuhi standar untuk pensiun ya udah kita nikmati aja dari uang SBN. iya, maksudnya tinggal menikmati aja kehidupan, urus usaha, Iya, nggak usah urus kayak usaha. kerja lagi dengan orang ya. Iya. Jadi mungkin itu pandangan-pandangan dari saya dan istri. Dan mungkin untuk teman-teman yang apa namanya, yang mungkin yang gagal CPNS dan pengen coba lagi. Dan kalau itu passion kalian, kembali lagi seperti yang saya bilang ya, kejar itu sampai ke ujung dunia. Kalau memang itu passion kalian. Iya betul sekali. Ada yang mau ditambah? Ya kalau kita ya ini. Kalau kita ya ini, passion kita nganggur. Iya. Dan kalau memang itu passion kalian, Passion jadi kita pengacara. iya pengacara. Pengangguran banyak acara gitu. Jadi kalau teman-teman itu apa namanya yang ikut CPNS dan gagal, jangan berkecil hati, masih banyak opsi-opsi di luar sana, bahkan opsi yang lebih baik. Iya. Jangan terlalu kita melihat satu arah. Iya. Dan mungkin kalau teman-teman lain yang memang pengen jadi CPNS dan kali tahun ini gagal ya, Iya. dorong terus ya. Jadi buat anak-anak muda nih, misalnya kayak kalian baru fresh grad terus langsung mau CPNS dan terus ternyata nggak lulus atau gimana, terus ditanyain ibu-ibu atau bapak-bapak komplek gitu kan, lulus gak CPNS-nya gitu, ya udah bilang aja ya mungkin belum rezeki dan aku lagi mempersiapkan yang lain yang jauh lebih besar gitu untuk mendiamkan mulut-mulut usil mereka gitu sih. Kalau menurut aku, jadi nggak usah berkecil hati, masih banyak jalan lain yang Allah buka gitu, walaupun bukan dari PNS, tapi adalah banyak jalan menuju Roma. Nah, bener. Dan mungkin sedikit tambahan ya, karena kembali lagi tujuan sebenarnya kita jadi PNS itu pasti ada alasannya. Kayak Iya, nggak mungkin saya pengen jadi PNS karena jadi PNS. iya. Pasti ada. Saya pengen jadi PNS karena mungkin kestabilan ada. pendapatan. Betul. Saya pengen jadi PNS Ada mungkin karena kestabilan hidup lah. itu semua kita bisa gapai, bisa Iya. kita capai dari hal-hal lain. Saya PNS karena pengen pendapatan yang gini gitu, dan itu semua bisa kita capai. Iya, bisa dicapai. Nggak harus dari PNS. Yang penting kita melihat aja dulu dengan jelas apa Iya. keinginan kita Iya. dan mulai dari situ. Jangan kita mulai dari PNS. Iya, kita tetap bisa jadi menantu idaman kok, walaupun bukan PNS gitu. Iya, benar. Yang penting ya kita punya skill, kita Benar. punya kemampuan, kayak kita tunjukin aja kita punya value gitu. Kita punya kemampuan untuk mencari duit. Bener. Karena kalau mau kaya raya dari PNS ya Iya. berarti kalian korupsi. Iya, berarti kalian korupsi gitu. Tapi kalau jadi pengusaha kaya raya Iya. mungkin ada beberapa Mungkin hal-hal ada lain beberapa yang hal lain yang Ya. strategi-strategi iya, untuk mencapai kekayaan gitu. Benar. Adalah strategi kalau mau usaha ya, kalau mau menempuh jalan swasta gitu. iya bener. Tuh. Nah, mungkin untuk sedikit penutupan. Jangan menyerah dan berusahalah kalian untuk menggapai Untuk keinginan. tetap menjadi menantu idaman. Bener.
Jadi biar kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan dan biar bisa lebih happy untuk Ya, bekerja ngelakuin sesuatu lah. Jadi dan mungkin jalani hidup ini. benar. Jadi begitu dari saya. Ya. Tapi tunggu Gunakan waktu. Tunggu dulu. Semalam ingat gak kita bilang closingnya kayak gimana? Kayak gimana? Lupa. Coba buka ChatGPT. Terus? Tulis berikan 100 hal negatif. Oh iya. Jadi PNS. 100 negatif jadi PNS. Banyak banget, 100. Wah. Proses rekrutmen yang dianggap rumit, tingkat persaingan yang sangat tinggi, belum lagi ada yang curang-curang pas tesnya gitu kan. Ya entah ya Allah, aku nggak tahu, cuman ya memang banyak kasus begitu kan. Iya. Terus belum lagi pendapatan yang relatif kecil dibandingkan profesi lain. Itu aku agak kecilin biar nggak kedengaran PNS. Biar apa? Lain, Biar nggak kedengaran. menyesuaikan dengan pendapatan yang Ya, kecil ya. yang kecil. Jadi suaranya juga dikecilin. Ya gitu. Potensi beban kerja yang tidak seimbang, yang berat tapi gajinya kecil. Oke, terus jam kerja yang terkadang monoton. Nah, Terkadang monoton. dan masih banyak lagi tuh, Iya, banyak 100. Banyak sekali. Jadi apa ya? Iya. Ini dari tadi bilang penutupan tapi belum ditutup-tutup. Sulitnya inovasi dalam mengembangkan diri. Gitu Benar. susah waktunya. Ya, tadi kan sudah kita bahas kan. Ya, begitulah, banyak sekali 100 negatifnya. Tapi ya ada positifnya, mungkin ada gitu. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Dan kayak ada beberapa positif kayak contoh gaji yang bakalan tetap, Iya, gaji cenderungnya tetap. susah untuk di PHK. Kan Iya. nggak ada orang PNS di Iya, PHK. yang paling utama itu sisi positif dari PNS apa? Jadi menantu idaman. Itu. Iya kan? Iya. Kita belok sini ya. Kita coba belok sini. Kayaknya bisa deh. Oke. Jadi mungkin sekian guys. Sekian podcast kali ini. Episode kali ini menjadi mantu Episode idaman. menjadi kita bukan menantu idaman. Apa sih judulnya? Menantu idaman Menantu aja itu. idaman, Harus pokoknya. PNS. Iya. Jadi mungkin ini kan kita lagi ke kondangan, nanti Iya. kita tanya ke mempelainya. PNS enggak? bukan PNS. Iya. Jadi kita Suaminya. Iya, kita nanti tanya. kita tanya. PNS enggak? PNS. Kalau dibilang enggak PNS langsung kita bilang sama si mertuanya, "Ah, enggak PNS bukan idaman nih." Oke, jadi sekian dari kita. Sekian dari kita ngobrol-ngobrolnya. Kalau kalian suka dengan obrolan ini, silakan tindih like. Kalau nggak suka, tindih dislike lagi atau tindih subscribe juga. Ah, Hanya itu wajib, subscribe Itu wajib, sama like wajib. Iya wajib. Aduh, aku takut. Jadi Aduh, jangan lupa subscribe. jangan lupa subrek. Ya, jangan lupa subrek. Iya, subrek, komen. Iya, Kalau kita kalian bisa. punya pendapat-pendapat Bener. lain, kita diskusiin, atau kalian pengen sharing gimana sih Kak cara untuk bisa menggali potensi diri kita agar biar pikirannya itu nggak kaku harus jadi PNS aja gitu, nggak kayak dunia runtuh saat CPNS tidak digapai gitu. Nah, jadi langsung aja komentar apa-apa yang Oke, pengen langsung dibahas. komentar. Nanti kita bahas-bahas Nanti bareng kita ya. bahas bareng lagi. Ah, Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. episode selanjutnya dengan bahasan dan topik yang jauh lebih menarik. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye.